Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D, kelompok 4, mata kuliah teori grup, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Pada kali ini kami akan berdiskusi mengenai materi homomorfisme. Sebelum kami berdiskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, dari kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama saya sendiri, Saidah Nur Fitria, dengan NPM 2010-6310-530. Yang kedua ada Sally Marcelina dengan NPM 2010-6310-533. Yang ketiga ada Sulasi dengan NPM 2010-6310-538. Dan yang keempat ada Jilka Sabrina Hadi dengan NPM 2010-6310-50123. Mungkin langsung aja untuk materi yang pertama ini mengenai definisi akan dijelaskan oleh Sally. Kepada Sally dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi 11.1. Nah, di sini dimisalkan ada sebuah grup dengan himpunan G dengan operasi bundaran dan grup dengan himpunan G aksen yang diberikan operasi bintang. Nah, dua grup, maka pemetaan Pi dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila Pi A bundaran B sama dengan Pi A bintang Pi B untuk setiap A, B merupakan elemen dari G. Nah, perhatikan kesamaan pada definisi ini. Pada ruas kiri, yaitu yang ini, yang Pi A bundaran B, itu merupakan hasil operasi bundaran dari setiap elemen-elemen G. Dari setiap elemen himpunan G. Kemudian, sedangkan yang ruas kanan, yang ini, itu juga sama merupakan hasil operasi dari setiap elemen-elemen G aksen. Hasil operasi bintang dari setiap elemen G aksen. Nah, terlihat pada definisi ini bahwa homomorfisme adalah pemetaan yang mengawetkan atau melanggengkan operasi pada grup-grupnya. Nah, jika grup G ini, himpunan ini, grup G yang himpunannya G diberikan operasi perkalian dan G aksen juga sama diberikan operasi perkalian, maka homomorfisme pemetaan Pi dari G ke G aksennya itu didefinisikan, ini grup G diberikan operasi perkalian, ini perkalian ya, mohon maaf. Kemudian grup G aksen diberikan operasi perkalian juga. Nah, maka pemetaan homomorfisme pemetaan Pi dari G ke G aksennya itu didefinisikan dengan Pi dalam kurung A kali B sama dengan Pi sama dengan sama dengan V dalam kurung A V dalam kurung
B. Untuk setiap A, untuk setiap A dan B-nya ini merupakan elemen dari G. Nah, baik, sekali lagi. Nah, jika kedua grup ini, himpunan G diberikan operasi perkalian dan himpunan G aksen diberikan operasi perkalian, maka pemetaan Pi dari G ke G aksennya itu didefinisikan sebagai Pi A B sama dengan Vi A, Vi B, dan untuk setiap A dan B-nya ini merupakan elemen dari G. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Sally. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zilka. Ada Zilka, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari sini ada sebuah teori yang mengatakan bahwa apabila homomorfisme dari Pi dari suatu grup onto, grup G aksen, maka Pi tersebut disebut dengan epimorfisme. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa G aksen disebut pula peta dari homomorfik dari G, dan dikatakan pula bahwa G homomorfik dengan G aksen dapat ditulis dengan lambang yang seperti ini. Jadi seperti sama dengan, tapi garis yang di atasnya itu bergelombang. Jadi G homomorfik dengan G, bacanya seperti itu. Nah, apabila homomorfisme Pi injektif atau merupakan fungsi satu-satu, maka Pi ini disebut sebagai monomorfisme. Dan apabila suatu monomorfisme yang sekaligus epimorfisme, nah itu disebut dengan isomorfisme. Atau bisa disebut juga isomorfisme itu merupakan suatu homomorfisme yang berlaku bijektif. Lalu selanjutnya homomorfisme dari suatu grup ke grup itu sendiri atau ke dirinya dia sendiri disebut dengan endomorfisme. Nah, endomorfisme yang berlaku bijektif disebut dengan automorfisme. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh-contoh soal dari masing-masing pengertian yang ini. Yang pertama yaitu ada contoh dari monomorfisme. Nah, di sini diberikan suatu grup bilangan bulat atau Z dengan operasi penjumlahan, yaitu grup dengan operasi penjumlahan, pemetaan fungsi dari bilangan bulat Z terhadap bilangan bulat Z. Nah, ini didefinisikan oleh suatu fungsi, yaitu fungsi fx sama dengan mx untuk setiap x-nya itu merupakan anggota dari bilangan z-nya. Dan m merupakan suatu bilangan bulat, maka f adalah suatu homomorfisme. Nah, ini kenapa bisa langsung disebut homomorfisme? Nah, sebab jika A dan B-nya ini merupakan elemen dari suatu bilangan bulat, jadi kan di sini fungsinya itu untuk setiap X itu elemen bilangan Z. Nah, A dan B ini merupakan hasil permisalan dari si X-nya ini. Jadi, jika A dan B-nya itu elemen dari Z, maka FA sama dengan MA. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari dengan mensubstitusikan nilai A-nya ke dalam fungsi fx sama dengan mx. Jadi, X-nya itu diganti dengan A, sehingga dapat
FA sama dengan MA. Nah, hal ini juga berlaku untuk FB-nya. Jadi, untuk nilai B-nya kita substitusikan ke fungsinya, jadi didapat FB sama dengan MB. Nah, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, A dan B ini merupakan elemen bilangan bulat. Nah, apabila kedua elemen bilangan bulat ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan suatu bilangan bulat juga, sehingga A ditambah B juga merupakan elemen dari bilangan bulat. Sehingga karena A dan B ini merupakan bilangan bulat, kita juga bisa ganti A dan B-nya ini untuk nilai si X-nya. Jadi, kita substitusikan nilai A ditambah B untuk ke fungsi fx sama dengan mx. Jadi, X-nya kita ganti dengan A ditambah B, jadi FA ditambah B sama dengan M dikali A ditambah B. Jadi, X-nya kita ganti dengan A ditambah B. Nah, lalu kita kali pelangi, jadi M dikali A sama dengan MA, lalu ada M dikali B sama dengan MB. Nah, di mana seperti yang sudah diketahui bahwa MA itu sama dengan FA, jadi langsung bisa kita tuliskan dengan sama dengan FA. Lalu MB ini merupakan FB, jadi bisa langsung kita tuliskan juga ditambah FB. Jadi hasil pertambahan dari MA ditambah MB sama dengan FA ditambah FB. Nah, karena pemetaan F ini merupakan pemetaan yang injektif, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau homomorfisme yang berlaku injektif atau berlaku fungsi satu-satu, maka F ini disebut dengan monomorfisme. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zilka yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulasi. Kepada Sulasi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh epimorfisme. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa epimorfisme adalah homomorfisme yang bersifat surjektif atau bersifat onto ya. Di sini ada soal ada sebuah himpunan Z dengan operasi penjumlahan positif adalah grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G adalah himpunan -1, 1 dengan operasi perkalian. Nah, dari sini ini kan ada dua grup ya. Syarat homomorfisme itu yang pertama itu adalah apakah ini sebuah pemetaan, kemudian lalu yang kedua adalah mengawetkan operasi. Nah, kita akan buktikan bahwa ini adalah suatu pemetaan. Ya, kalau kita lihat dari kedua grup ini adalah pemetaan. Kita anggap di sini adalah pemetaan Pi. Pemetaan Pi di mana pemetaannya ini dari bilangan bulat positif menuju himpunan G, dipetakan ke himpunan G, didefinisikan sebagai berikut, yaitu PM sama dengan -1. -1 jika M ganjil dan PM itu sama dengan 1 jika M genap. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya, -1 itu M ganjil dan 1 adalah M genap. Jadi di sini pendefinisian pemetaan sudah terdefinisi, sudah terbukti. Kemudian langkah yang kedua adalah apakah pemetaan ini mengawetkan suatu operasi homomorfisme, yaitu di mana penjumlahan mengawetkan operasinya itu adalah Pi dalam kurung M suatu M plus N gitu ya, sama dengan Pi A dikali Pi B gitu ya, untuk mengawetkan operasinya. Nah, di sini kita ambil sembarang M, N
M dan N, di mana Mn ini adalah himpunan elemen bilangan bulat. Maka karena ini adalah bilangan bulat, maka akan terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama M dan N keduanya genap, kemudian yang keduanya itu M dan N salah satunya genap atau ganjil, kemudian M dan N bernilai ganjil semua. Nah, yang pertama, jika M dan N keduanya genap, maka kita lihat tadi pengawetan operasinya adalah PM sama dengan PN sama dengan 1, karena keduanya sama-sama genap, jadi kita anggap PM sama dengan PN sama dengan 1. Dan M plus N itu suatu bilangan genap juga, sehingga pengawetan operasinya P dalam kurung M plus N itu sama dengan 1, sama dengan PM PN. Jadi ini sudah terbukti ya untuk pengawetan operasinya. Kemudian next. Kemudian yang kedua, kita akan buktikan bahwa jika salah satu dari M atau N itu adalah genap dan yang lainnya ganjil. Berarti di sini kita misalkan M adalah genap dan N ganjil. Maka si PM-nya itu bernilai 1 dan PN-nya itu adalah bernilai negatif 1. Dan hasil M plus N-nya itu adalah ganjil. Sehingga pengawetan operasinya P dalam kurung M plus N itu sama dengan min 1 ya. Min 1 ini bisa kita rubah menjadi sama dengan 1 dikali negatif 1. Nah, di sini 1 itu kan tadi PM. Kemudian min 1 PN. Jadi pengawetan operasinya ini sudah terbukti ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu jika M dan N keduanya ganjil, maka PM itu akan sama dengan PN, yaitu sama dengan min 1 karena ganjil ya. Dan M plus N itu hasilnya adalah genap, sehingga pengawetan operasinya yaitu PM plus N itu sama dengan 1, sama dengan di sini 1 kita ganti kita operasikan bisa menjadi min 1 dikali min 1 sama dengan PM PN. Jadi pengawetan dari 3 kemungkinan ini adalah sudah terdefinisi. Jadi pemetaan dan operasi P ini termasuk dengan suatu homomorfisme. Nah, jadi P suatu homomorfisme ya kan. Nah, karena P tersebut adalah suatu pemetaan surjektif, kalau kita lihat ini adalah surjektif ya, karena misalkan 1 itu akan menghasilkan ke 1, kemudian min 1 juga akan menghasilkan ke 1. Jadi si kodomainnya itu akan habis. Jadi termasuk dengan surjektif. Maka karena homomorfismenya ini bersifat surjektif, maka si P ini adalah suatu epimorfisme. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sulasi yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh homomorfisme. Di sini ada di mana R di mana ada sebuah grup bilangan real dengan operasi penjumlahan dan C0 dengan operasi perkalian atau grup bilangan kompleks tanpa nol dengan perkalian. Nah, di sini untuk pemetaannya sendiri yaitu fungsi dari R ini atau grup bilangan real ke C0 atau grup bilangan kompleks tanpa nol. Didefinisikan oleh fx sama dengan cos x plus i sin x untuk setiap x elemen bilangan real atau elemen R. Jika x, y-nya elemen bilangan real, maka fx-nya sendiri adalah cos x plus i sin x, dan fy-nya adalah cos y plus sin y. Sehingga untuk x plus y-nya ini merupakan elemen bilangan real. Sehingga dapat kita
peroleh. Nah, ini. Jadi kan kita udah tahu ya untuk fx ini adalah ini merupakan cos x plus i sin x. Kemudian untuk jika si x, y-nya adalah bilangan real, maka kita peroleh untuk fx-nya sendiri ini. Kemudian untuk fy-nya sendiri ini. Dan x-y-nya adalah elemen bilangan real. Maka kita peroleh fx plus y sama dengan, kita masukin untuk fx-nya terlebih dahulu, di mana fx-nya itu cos x plus y ditambah dengan i yang fy, i sin x plus y. Nah, ini. Kita operasikan sehingga memperoleh cos x plus i sin x dikali cos y plus i sin y. Di mana ini itu adalah seperti fx dikali fy. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa fungsi di atas merupakan suatu homomorfisme. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi homomorfisme sendiri. Kurang lebih